Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul analisis situasi. Di sini saya Muhammad Vivin Aklis Mustafa dengan NIM 054 akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis situasi, yaitu sebagai berikut. A. Pengertian analisis situasi. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi, sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik serta anggaran, biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Pada umumnya, proses analisis situasi terdiri dari analisis situasi internal dan analisis situasi eksternal. Satu, analisis situasi internal merupakan tinjauan ulang secara menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan organisasi. Jenis dari analisis situasi internal adalah hubungan personal atau personal contact, informasi kunci atau key informant, internet, badan pengawas atau advisory board, dan penelitian lapangan atau field research. Nomor 2, analisis situasi eksternal merupakan tinjauan ulang secara sistematis latar belakang masalah yang berada di luar organisasi. Jenis dari analisis situasi eksternal mencakup data sekunder atau studi pustaka, survei, pengamatan, dan analisis isi. Analisis situasi sebenarnya sebuah pendekatan agar dalam proses perencanaan program kerja kita bisa membahasnya secara sistematis dan segala informasi mengenai tahap perencanaan bisa terklarifikasi. Nama saya Rizky Lailatul Mafiro dengan NIM 43020200007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin B, tujuan dan manfaat analisis situasi. Untuk tujuan dari analisis situasi yaitu yang pertama, untuk mempermudah dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan kegiatan pihak atau publik yang terkait, tindakan dan strategi yang akan kita ambil atau taktik serta anggaran biaya yang akan diperlukan dalam melaksanakan program tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi tentang upaya pemecahan masalah. Yang keempat, memahami keadaan maupun masalah secara jelas dan spesifik. Dari keempat tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari analisis situasi yaitu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada manfaat dari analisis situasi. Yang pertama, mempermudah sebuah perencanaan yang akan kita buat. Antara lain, dapat memberikan sebuah cara untuk membantu memanajemen sebuah program untuk memilih sebuah posisi atau sebuah keputusan di dalam lingkungannya berdasarkan fakta yang telah diketahui. Yang kedua, mendapatkan informasi dengan jelas dari hasil analisis situasi yang didapat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai model analisis situasi, yaitu yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kita perlu menentukan secara khusus masalah yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan situasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis situasi dan perumusan masalah, yang dimana di sini melibatkan suatu usaha yang sistematis untuk menyajikan fakta, opini, ide mengenai situasi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengembangan dan analisis situasi. Dalam hal ini, administrator diminta kesanggupannya untuk mengetahui cukup banyak alternatif yang mungkin, yang kemudian alternatif tersebut dianalisis dan dinilai secara kritis. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan keputusan atau memilih alternatif yang paling banyak.
Semisal dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin itu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu semisal menentukan tujuan utama yang hendak dicapai, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian dari tujuan yang dimana tujuan tersebut itu selalu dihadapkan dengan masalah yang sangat besar. Kemudian melakukan identifikasi alternatif, kemudian selanjutnya menentukan identifikasi resiko yang dimana tujuan tersebut itu pasti memiliki resiko. Kemudian setelah melakukan identifikasi resiko yaitu evaluasi yang dimana akan ada keputusan akhir berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya itu keputusan akhir atas dasar nilai manfaat. Selanjutnya yaitu jenis analisis situasi, yang dimana di sini terdapat dua jenis analisis situasi, yaitu analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. Analisis faktor internal yaitu bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kegiatan yang bersifat strategis, di mana kegiatan yang bersifat strategis ini akan berkaitan dengan potensi sumber daya, yaitu seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu analisis situasi eksternal, yaitu meliputi faktor yang datangnya dari luar perusahaan, kemudian yang dapat mempengaruhi seperti persaingan dan karakteristik. Demikianlah presentasi atau diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.